Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Miss Emi, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan kinerja kami. Dari bisnis kami yaitu Masih Cinta Kopi, bisnis kopi susu botol 250 ml. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu anggota-anggota kami. Di sini saya sendiri, Mufli Ziyad, sebagai CEO dari Masih Cinta Kopi, dan ada untuk kepala marketing, manajernya yaitu adalah Kirai Amalia. Lalu juga untuk anggota dari marketing ada Adnan Ramadan. Lalu untuk manajer dari produksi ada Anisha Hirah Kaliana. Dan juga anggota dari produksi ada Azalia Sofi. Lalu juga ada Zarifah Baiti sebagai accounting atau urusan keuangan. Oke, sebenarnya kita itu berbasis kopi susu botol 250 ml yang dimana kita pengen mengusung tema sesuatu yang berbeda, yaitu Masih Cinta Kopi. Sesuatu ketika orang minum kopi kita, orang itu jadi gak bisa move on gitu, karena kan biasanya di zaman sekarang banyak ya orang-orang yang masih cinta sama orang sebelumnya, jadi gak bisa move on. Nah, tujuan kita tuh seperti itu, ketika orang mencicipi kopi kita, dia jadi suka banget sama rasa kopi kita sehingga dia gak bisa move on dari kopi kita, seperti itu. Oke, itu penjelasan itu tentang bisnis kami. Lalu untuk kinerjanya, alhamdulillah setelah 3 bulan ini, saya sebagai CEO sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengontrol dan juga membantu teman-teman di bawah saya untuk melakukan tugasnya masing-masing. Dari divisi marketing, manajer marketing sudah melakukan dari jauh sebelum dari post produksi, dia sudah mulai melihat segmentasi pasar yang pas, lalu juga sudah mulai research kira-kira sistem promosi yang baik akan seperti apa, dan ditentukan akhirnya kita menggunakan marketplace, Instagram, dan kita akan mencoba lewat juga TikTok dan masih word of mouth sebenarnya. Lalu dari manajer produksi, mereka juga sudah mulai jauh dari post produksi, mulai mengumpulkan kira-kira mana partner-partner yang bisa kita ajak kerjasama, seperti misalnya tempat label dan juga tempat botol dan lain sebagainya. Lalu juga untuk bagian accounting, juga sudah memetakan kira-kira pembajetan yang baik seperti apa dari sebelum produksi hingga sampai sekarang. Oke, mungkin itu saja laporannya. Untuk laporan secara nanti detailnya lagi. Oke, untuk selanjutnya adalah kami akan mempresentasikan tentang business plan model, yang dimana di sini akan memakai 5 teori. Yang pertama adalah business canvas model, lalu juga ada 4P, 5 process analysis, Pestle, dan juga SWOT. Oke, silahkan next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model Canvas. Yang pertama itu ada customer segment, di mana adalah millennials, Gen Z, dan juga coffee lovers, yang mana Gen Z ini target customer kita lebih pada remaja usia kita yang sesuai dengan produk kami, yaitu Masih Cinta Kopi, jadi masih heartbreak, gagal move on, dan perasaan lainnya, atau masih cinta kepada suatu orang. Lalu selanjutnya di millennials, kami tidak menutup kemungkinan untuk membuka peluang customer kepada pihak yang lebih luas, seperti kaum millennials, terus juga ada coffee lovers, karena kami di sini juga menjual dari rasa nikmat coffee kami sendiri, sehingga para coffee lovers pun dapat tertarik untuk membeli. Lalu ada value proposition, jadi kami ingin membangun bisnis kopi ini menjadi bisnis kopi yang berbeda dengan bisnis kopi lainnya, dengan cara mengemas kopi seunik mungkin, dengan nama yang sesuai dengan keadaan remaja sekarang, dan juga harga yang murah agar dapat bersaing dengan bisnis kopi lainnya. Terus di channels, adalah bagaimana cara kita mempromosikannya, yaitu dengan cara menggunakan platform digital marketing seperti Instagram, Spotify, terus juga pada jangka waktu ke depan, kami berencana untuk membuat konten Reels dan TikTok, serta menggunakan jasa paid promote atau endorsement, dan juga words of mouth. Terus yang ketiga ada customer relationship, di mana kami merahasiakan resep pembuatan kopi ini untuk membuat orang penasaran dengan apa yang sebenarnya membuat kopi ini enak dan bikin orang semakin ingin membeli lagi dan lagi. Terus juga ada limited stocks untuk pre-order agar dapat mencapai target, namun tidak lebih dari target yang kami tentukan untuk menaikkan tingkat penasaran dari calon customer. Terus juga ada daya tarik, kita juga ada filosofi di mana biasanya orang-orang lebih tertarik kepada filosofi dari produk kita sendiri, gitu, serta quotes-quotes yang kami berikan dalam packaging dan lain sebagainya. Terus di revenue streams adalah penjualan dari produk dan juga pendapatan dari produk kami itu sendiri. Sedangkan di key activities adalah kami melakukan desain packaging kami untuk meng-highlight kopi yang lebih eksklusif yang berhubungan dengan
lingkungan kehidupan remaja pada zaman sekarang, terus juga mendistribusikan dan mempromosikan produk kopi. Terus yang ketujuh ada key resource, di mana di key resources ini kita mencari penjual plastik dan botol, terus juga produsen stiker atau label, dan juga alat pengolahan yang tentunya menggunakan beverage standard untuk memastikan keamanan customer kami. Lalu selanjutnya ada key partnership, yaitu Print Smart BSD sebagai produsen stiker dan label, terus juga Metro Adi sebagai distributor botol, Sisal Shop sebagai distributor plastik, dan juga Gojek sebagai ekspedisi. Lalu yang terakhir adalah cost structure, yang mana di sini ada bahan baku, terus juga ada biaya marketing, biaya packaging, dan juga biaya pesan antar. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya dalam bisnis plan kita ada juga 4P, di mana meliputi 4 hal. Yang pertama itu produk. Nah, produk di sini adalah kopi dengan kemasan botol 250 ml. Lalu yang kedua ada elemen price, di mana harga kami menjual kopi tersebut adalah 20.000. Lalu yang ketiga itu ada placement, di mana placement kita itu adalah ke semua kalangan. Jadi bukan hanya untuk coffee lover saja, tapi juga untuk yang tidak suka banget dengan kopi juga masuk ke placement kita. Terus lalu yang keempat ada promotion, di mana kita melakukan pemasaran itu melalui sosial media dan juga dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada yang namanya Five Force. Five Force yang pertama tuh ada yang namanya Bargain Power of Buyer. Itu kekuatan oleh pembeli. Perusahaan kami memberikan desain creativity dan pengalaman membeli kopi yang berbeda dengan produsen kopi lainnya. Di mana kami menciptakan dan menghadirkan desain unik dan berbeda tentunya dengan adanya Spotify di kopi kami. Selanjutnya ada yang namanya Bargain Power of Supplier. Di mana tuh perusahaan kami saat ini masih mengandalkan 100% suplai barang dari supplier untuk dari kopi hingga pengemasan. Nah, dan untuk selanjutnya ada trade of new entrant, yang mana perusahaan kami menjual olahan kopi yang dimana itu memiliki persaingan yang cukup besar dan cukup banyak ketat pada bidang ini dengan banyaknya produsen kopi yang menjual olahan kopi yang sama. Nah, dikarenakan adanya faktor produksi dan juga mendapatkan bahan baku yang mudah, dan tentunya dengan jangkauan yang luas untuk pembelinya. Selanjutnya ada yang namanya trade of substitute product of service, yang dimana penjualan produk olahan kopi yang kita tahu dari dulu itu kan dijual dengan bentuk fisik toko offline, yang dimana pada saat pandemi COVID-19 ini masyarakat susah untuk pergerakan di luar ruangan. Maka dari itu perusahaan kami menjual olahan kopi dengan menggunakan konsep toko online. Selanjutnya yang namanya Rivalry Among Exciting, yang dimana kompetitor kami dalam usaha perjualan kopi ini terbilang banyak dikarenakan yang sudah dijelaskan di tadi, dan juga terdapat perusahaan-perusahaan yang menjual produk olahan kopi yang cukup mendominasi pasar dan tentunya sudah memiliki loyal buyer dan market mereka sendiri. Itu merupakan satu rival terbesar kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada model analisis Pestal, yaitu P politik, yang artinya pemerintah Indonesia kami melihat bahwa saat ini sangat mendukung perindustrian kopi karena melihat peluang yang banyak untuk para generasi muda. Yang E adalah ekonomi. Dalam menjalankan bisnis ini, kami mempertimbangkan semua biaya produksi dan disesuaikan dengan target pasar kami. Dan S adalah sosial. Dalam bisnis kami melihat cinta kopi saat ini berkisaran dari umur 17 sampai 35, yang dimana termasuk dalam usia produktif, memerlukan kopi untuk menemani hari-harinya. Dan yang T adalah teknologi. Di bisnis kami menginovasikan untuk menciptakan suatu desain produk yang berbeda dari yang lain, yaitu bekerja sama dengan platform Canva, media sosialnya yaitu Instagram dan TikTok, dan aplikasi, dan ada juga menginovasikan aplikasi musik yang mana menjadikan inovasi baru bagi dalam produksi kami. Dan selanjutnya ada environment atau lingkungan atau ekologi. Hasil olahan yang kami sediakan terbuat dari tanaman kopi dalam bisnis ini adalah terbuat dari jenis tanaman yang keras, karena artinya dapat memberikan manfaat terutama di wilayah konservasi. Dan yang terakhir ada L, legal. Legalitas ini dalam tahap produksi kami melihat dari segi kebijakan yang dibuat sesuai standar kesehatan dan dalam pengirimannya disesuaikan dengan prosedur yang ditentukan. Selanjutnya ada SWOT atau bisa disebut juga SWOT. Ada strength atau kekuatan dari rasa kopi kita sendiri itu dan harga kopi yang sangat terjangkau. Approach kita itu semua ke segmen anak-anak muda atau bisa ke semua kalangan juga.
ada weakness-nya atau bisa disebut juga kelemahan pasar kita itu karena pasar kita masih sempit karena masih berbasis online, tidak memiliki store offline. Jadi kita nggak bisa approach ke seperti Shopee, Gojek ataupun GrabFood. Opportunity-nya itu karena kita masih pandemi, jadi lebih memilih untuk makan minum secara pemesanan online, dan lebih banyak kalangan zaman sekarang juga lebih memilih untuk membeli makan online. Yang terakhir ada trade, itu seperti pesaing yang bentuk dalam kopi tersebut, penjualan 250 miliar secara online. Lanjut. I just need some coffee in the morning, no sugar or tea, 'cause I can feel my eyelids falling, they're trying to sleep. But if I take a sip of caffeine, then surely I'll be Baik, selanjutnya ada laporan keuangan yang dimana kami menentukan produksi cost atau biaya produksi, yaitu ada sebesar biaya 264.800 yang di dalamnya itu terdapat botol, olahan kopi kami, label, dan ongkos kirim. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa satu botol kopi itu sekitar Rp25.800 dengan jumlah 20 botol, ditambah ongkir sebesar 9.000, dan label yang kami cetak itu sebesar 75.000, ditambah ongkir 20.000, dan kopi olahan kami itu 1 liternya sebesar 3 liternya sebesar 120.000 dan ditambah ongkir 15.000. Dan sebelum kita menentukan harganya, kita perlu dengan adanya modal awal. Budget yang kami tentukan untuk batch 1 ini selama 3 bulan kemarin itu sekitar 233.800. Dan penjualan kami selama 3 bulan kemarin ada 12 botol dan sold semua berjumlah 240.000. Yang mana dalam satu botol kami mempunyai keuntungan sebesar 7.657 dikali 12 dengan hasil 91.884, dan hasil penjualan ini hasil keuntungan ini dibagi dengan harga jual kami yaitu 20.000 kali 12 botol, yaitu sebesar 240.000 dikali 100% yang menghasilkan profit 38%. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, ini nggak di-cut aja, Om.